Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini teman-teman kembali berjumpa dengan video pembelajaran dari Bu Vivi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, pada bab 2, Mencegah Pencemaran Lingkungan. Poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah A. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, setelah teman-teman menyimak video dan membaca buku PLH, Bu Guru harapkan teman-teman akan dapat menyebutkan jenis-jenis pencemaran dengan tepat. 2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran dengan tepat dan mengklasifikasikan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, materi pada kesempatan kali ini tentang pencemaran lingkungan. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, tentang pencemaran air. Kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah. Apakah teman-teman sudah siap? Mari kita mulai. Kita akan awali dengan membaca basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adakah yang tahu apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuknya suatu zat atau komponen lain ke dalam lingkungan. Suatu zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Suatu zat dapat disebut sebagai polutan apabila 1. Jumlah zat melebihi jumlah normal. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak tepat. Lalu, menurut teman-teman, bagaimana dengan virus? Apakah virus juga termasuk polutan? Mari kita simak ayat Al-Quran berikut ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Berdasarkan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Teman-teman, kita sebagai manusia wajib menjaga lingkungan. Karena itu perintah Allah. Allah tidak senang jika kita merusak lingkungan. Mari kita bahas satu persatu materi kita hari ini. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, 1. Sampah atau limbah rumah tangga. 2. Sampah atau limbah industri atau pabrik. 3. Sisa-sisa pupuk atau pestisida dari daerah pertanian. 4. Limbah kotoran manusia, ternak, dan sebagainya. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari pencemaran air? Yang pertama, hindari membuang sampah ke sungai, laut, sumur, selokan, dan sumber mata air. Kedua, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai atau sumber mata air. Ketiga, tidak membuang limbah industri ke sungai dan laut. Keempat, membuat instalasi pengolahan air limbah untuk industri dan pabrik. Kita lanjut pada materi yang kedua, pencemaran udara. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, orang-orang menggunakan masker. Apakah teman-teman tahu apa tujuannya?
Ya, tujuannya untuk melindungi diri dari udara yang tercemar. Namun sekarang orang-orang menggunakan masker juga bertujuan untuk melindungi diri dari virus corona. Coba teman-teman lihat gambar ini. Pada gambar ini diperlihatkan apa saja yang menjadi penyebab pencemaran udara. Ada asap kendaraan, asap pabrik, dan juga asap kebakaran hutan. Asap yang keluar dari kendaraan mengandung CO atau karbon monoksida, benzena, dan timbal. Senyawa ini sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia, bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Apakah teman-teman tahu ciri-ciri udara yang tercemar? Ciri-ciri udara yang telah tercemar: 1. Berbau menyengat. 2. Membuat sesak napas. 3. Udara terasa tidak segar. 4. Membuat mata perih. Dampak yang ditimbulkan karena udara tercemar diantaranya: 1. Munculnya penyakit pernapasan. 2. Menimbulkan penyakit mata. 3. Mengganggu pertumbuhan tanaman. 4. Mengganggu penerbangan pesawat. Sekarang, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran udara adalah: 1. Menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. 2. Menggunakan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan. 3. Menggunakan masker di lingkungan yang udaranya telah tercemar. 4. Tidak boleh merokok. Kita lanjut pada materi yang ketiga, pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah antara lain: 1. Sampah organik. Contohnya plastik, botol bekas, kaleng bekas, dan sebagainya. 2. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, dan sebagainya. 3. Limbah industri. 4. Limbah pertanian yang berlebihan berupa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah antara lain: 1. Menyediakan 2 jenis tempat sampah, yaitu tempat sampah organik dan anorganik. 2. Sampah organik dibuat pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik didaur ulang. 3. Mengurangi penggunaan pupuk sintetik dan berbagai macam bahan kimia. 4. Mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Contohnya kantong plastik. Benda-benda yang terbuat dari bahan plastik tidak dapat diurai oleh bakteri pengurai yang ada di tanah, sehingga bisa menyebabkan tanah rusak atau tercemar. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan virus? Virus adalah organisme mikroskopik atau yang super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit atau merugikan. Virus bukan makhluk hidup karena tidak memenuhi ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Virus dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Untuk itu, kita harus waspada dan mematuhi protokol kesehatan saat ini. Nah, tugas belajar yang harus teman-teman kerjakan hari ini ada: 1. Menurutmu, apakah virus termasuk polutan? Jelaskan alasannya. Jika iya, mengapa iya? Teman-teman jelaskan ya, ditulis di buku tulis. 2. Kerjakanlah kegiatan 1 di buku PLH halaman 25. Selamat belajar teman-teman.
selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.